Lu tahu nggak? Jepang punya satu samurai yang kejeniusannya sampai bikin musuh takut, rakyat kagum, dan sejarah ngasih titel Panglima paling brilian yang pernah ada. Tapi ironisnya, dia bukan mati di medan. Perang where dia dihancurkan oleh kakaknya sendiri yang iri sama kejeniusannya. Namanya Minamoto no Yoshitsune. Tokoh yang cara bertarungnya masih dipelajari sampai sekarang, tapi hidupnya berakhir sebagai buronan politik. Yoshitsune lahir tahun 1159, pas Jepang lagi dilanda perang besar antara dua klan, Minamoto dan Taira. Klan Minamoto kalah total. Ayahnya dibunuh, kakak-kakaknya dieksekusi, dan seluruh keluarganya dihancurkan. Yoshitsune yang masih bayi, selamat karena diserahkan ke kuil untuk dibesarkan sebagai biarawan. Tapi makin besar, makin jelas dia bukan takdirnya jadi pendeta. Bahkan di kuil, pikirannya dipenuhi dendam ke klan Taira dan obsesi pada seni perang. Diam-diam dia latihan bela diri, baca strategi dan belajar taktik militer. Dia cuma nunggu waktu buat balikin kehormatan keluarga Minamoto. Waktu remaja, Yoshitsune kabur dari kuil ke Hiraizumi, tempat dia dilindungi oleh keluarga Fujiwara. Dari situ dia mulai ngasah kemampuan bertarungnya. Di masa ini juga muncul legenda pertemuannya dengan Benkei biksu raksasa yang ngumpulin 999. Pedang dari samurai yang dia kalahkan. Yoshitsune, kecil dan lincah, ngalahin Benkei dalam duel. Sejak itu Benkei bersumpah jadi pengawal setianya. Duo ini nanti jadi salah satu pasangan paling ikonik dalam sejarah Jepang. Tahun 1180, kakaknya Yoritomo memulai pemberontakan buat bangun kembali klan Minamoto. Yoshitsune yang udah nggak sabar balas dendam gabung, tapi nggak ada yang nyangka. Anak yang katanya cuma biarawan buangan, ini ternyata jenius militer kelas dunia. Dan kejeniusannya baru kelihatan. Di Perang Genpei, perang yang nentuin masa depan Jepang. Pertempuran Ichinotani 1184, benteng Taira berdiri di tebing curam yang mustahil diserang. Panglima lain bilang, nggak mungkin. Yoshitsune mikir beda. Dia mimpin pasukan kecil lewat jalur bukit hampir vertikal, turun secepat mungkin, dan nyerang dari arah yang Taira paling nggak siap. Pasukan Taira panik. Benteng jatuh. Orang-orang langsung nyebut Yoshitsune Dewa Perang. Pertempuran Yashima 1185, Taira kabur ke pulau. Yoshitsune ngejar dalam badai. Dia maksa pasukannya naik kapal kecil dan nyerang. Pasukan yang jumlahnya lebih banyak. Semua nyangka itu bunuh diri. Tapi dia menang lagi. Pertempuran Danno Ura 1185. Pertempuran laut terbesar di sejarah Jepang. Yoshitsune memimpin armada Minamoto dan ngasih strategi yang bikin Taira hancur total. Dengan Nekirlars ini, klan Taira hilang dari sejarah. Jepang jatuh ke tangan Minamoto. Dan disinilah masalahnya mulai muncul. Semakin Yoshitsune menang, semakin banyak orang memujinya. Rakyat cinta dia. Para samurai respek sama taktiknya. Pengaruhnya naik drastis. Dan Yoritomo, kakaknya sendiri yang lagi bangun kekuasaan, mulai ngerasa terancam. Politik selalu takut pada orang yang terlalu